Beyond Time, bab 599-600. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Bukan hanya apotek milik Suking yang runtuh. Pada saat itu, sejumlah besar bangunan di kota bumi ambruk diiringi suara gemuruh, menimbulkan kepulan debu. Sejauh mata memandang, sekelompok kultivator berjubah abu-abu meratakan semua bangunan di kota bumi. Penduduk di sini telah lama tercerai-berai dan diusir secara paksa. Di udara, 7 hingga 8 sosok melayang dan menatap kota di bumi. Orang yang berada di depan adalah seorang pemuda. Ia pendek dan berpenampilan jelek, tetapi seluruh tubuhnya memancarkan aura jahat. Kultivasinya berada di alam inti emas yang dikuasai dan bahkan lebih mendalam daripada Chen Fanzuo dari Sekte Pertumbuhan Bumi. Mereka bukanlah para kultivator dari pegunungan kehidupan pahit. Perubahan angin hijau beberapa bulan lalu memengaruhi seluruh gurun. Hal itu juga menyebabkan beberapa gunung mengalami erosi dengan tingkat yang berbeda-beda. Oleh karena itu, ketika angin putih mereda dan angin hijau muncul kembali, banyak kekuatan tidak punya pilihan selain bermigrasi. Mereka harus merebut gunung yang lebih baik sesegera mungkin untuk menghindari angin putih berikutnya. Ini adalah kejadian yang umum. Setiap kali angin hijau di gurun pasir hijau berubah warna, akan selalu seperti ini. Sebagai gugusan pegunungan terbesar di gurun pasir hijau, pegunungan Bitter Life secara alami menjadi pilihan pertama. Namun, kekuatan di pegunungan Bitter Life beragam dan bersifat xenofobia. Tidak masalah jika seseorang sendirian, tetapi jika kekuatan-kekuatan itu masuk dan ingin berkembang di sini, mereka membutuhkan metode yang ampuh. Oleh karena itu, selama periode waktu ini, pembunuhan meningkat di pegunungan Bitter Life dan pertempuran kacau sering terjadi. Pada saat ini, yang muncul di kota bumi ini adalah kekuatan eksternal. Mereka menargetkan kota di tepi pegunungan Bitter Life dan ingin menjadikan tempat ini sebagai wilayah kekuasaan faksi mereka. Karena hal ini, terjadilah gesekan dengan Sekte Pertumbuhan Bumi di sini. Namun, pada akhirnya, kedua belah pihak tetap memilih untuk berhenti. Lagi pula, bagi Sekte Pertumbuhan Bumi, mereka yang memiliki wilayah sendiri, tidak perlu mempertahankan kendali atas kota bumi ini. Akibatnya, kelompok orang luar ini berhasil menguasai kota bumi, dan pemimpin mereka saat ini, si Kurcaci, memandang kota itu dengan ekspresi puas. Kosongkan tempat ini dalam 5 hari. Si Kurcaci berbicara dengan tenang. Namun, pada saat itu, seseorang di sampingnya mengarahkan pandangannya ke reruntuhan apotek Suking. Dia ragu sejenak sebelum berbicara dengan suara rendah. Ketua Sekte, Chen Fanzuo mengingatkan saya tadi bahwa semua yang ada di sini bisa disentuh, tetapi aula roh hijau sama sekali tidak bisa rusak. Si Kurcaci mencibir. Chen Fanzuo tidak ingin kehilangan kota ini, jadi dia hanya memberikan peringatan secara acak. Sekalipun apotek ini benar-benar memiliki latar belakang tertentu, karena dibuka di antara manusia biasa, seberapa besar sih ukurannya? Lagi pula, ini adalah wilayah masa depan sekte kita. Membiarkan apotek di sini tidak sesuai dengan situasi keseluruhan. Orang di sampingnya mengangguk. Pada saat itu, pelangi melesat dari kejauhan. Setelah mendekat, pelangi itu berubah menjadi sesosok. Itu adalah Chen Fanzuo. Dia melirik apotek yang hancur dan ekspresinya muram saat dia menatap kurcaci itu dengan dingin. Taoismu, sudah kubilang sebelumnya jangan sentuh apoteker ini. Kurcaci itu menoleh dan berbicara dengan tenang. Sudah tersentuh. Apa yang akan kamu lakukan? Pada saat itu, pasir hijau memenuhi langit dan angin bertiup melewati kota bumi, mengaduk debu di tanah dan membuat sekitarnya menjadi kabur. Ekspresi Chen Fanzuo setenang air. Dia melirik kurcaci itu dengan dingin dan berbalik pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun, mencibir dalam hati. Orang ini tidak jauh dari kematian. Pada saat itu, si kurcaci juga mencibir. Dia menatap punggung Chen Fanzuo dan niat membunuh terpancar di matanya. Seorang kultivator inti emas kecil yang pemalu tanpa latar belakang. Setelah aku mengakui guru murid hitam sebagai guruku, kau akan menjadi orang pertama yang kusingkirkan. Si kurcaci sedikit bersemangat ketika memikirkan orang yang berhasil didekatinya dalam setengah tahun terakhir. Dia memang memiliki seorang guru,
Tetapi guru ini memiliki tingkat kultivasi rata-rata dan suka bertindak misterius, jadi dia masih belum tahu nama orang itu. Dalam ingatannya, setiap kali ia melihat pihak lain dalam 60 tahun terakhir, penampilannya selalu berbeda. Hal ini menyebabkannya memiliki banyak dugaan tentang identitas tuannya. Namun, dia tidak begitu jelas mengenai detailnya. Dia hanya tahu bahwa pihak lain hanya berada di alam Naschen Soul. Dibandingkan dengan guru Black Pupil, gurunya lebih rendah darinya. Aku penasaran kapan guru Black Pupil akan datang, aku sudah memohon sejak lama. Saat ia memikirkan hal itu, gulungan giok di dalam tas penyimpanannya tiba-tiba bergetar. Jantung si kurcaci berdebar kencang dan ia segera mengeluarkannya. Tak lama kemudian, sebuah suara berwibawa bergema di benaknya. Taoismu, datang dan temui aku. Ketika Taoismu mendengar ini, dia langsung bersemangat. Itu adalah suara guru murid hitam. Dia akhirnya menunggu momen ini, dan sekarang dia tidak berani lengah. Dia segera berbalik dan terbang pergi. Pada saat yang sama, di luar Kabupaten Qingsha, riak-riak gelap membubung di langit. Matahari yang tersembunyi di kehampaan melaju menuju pegunungan kehidupan pahit. Semua orang di dalam tetap sibuk seperti biasanya. Ningyan mengepel lantai, Wu Jianwu memijat, burung beo memerintah, dan Liu Fei melakukan pekerjaan serabutan. Sang kapten masih mengipasi. Perbedaannya adalah ada suara Linger dan tawa lelaki tua itu. Sepertinya putra mahkota memiliki perasaan sayang pada Linger, dan rasa takutnya terhadap Linger pun berkurang seiring waktu. Setelah berubah wujud, dia duduk di samping lelaki tua itu, sesekali memanggilnya, kakek, dengan suara manis, yang membawa kebahagiaan di hati lelaki tua itu. Kakek, kita hampir sampai di Aula Roh Hijau. Saat kita tiba beberapa hari lagi, kakek juga harus tinggal di sana. Bagaimana kalau kakek bergabung dengan apotekku dan kakak Suking? Linger berkata dengan polos. Ketika sang ahli waris mendengar ini, dia mengangguk seolah-olah sedang menatap cucu perempuannya yang kecil. Matanya dipenuhi rasa sayang. Linger mengingatkannya pada cucunya di masa lalu. Saat kenangan masa lalu muncul di benaknya, hati sang pewaris terasa sakit. Jadi kakek, kenapa tidak kakek membiarkan kakak Suking beristirahat sebentar? Dia masih harus meracik obat ketika kita sampai di apotek. Melihat bahwa persiapannya hampir selesai, Linger buru-buru berbicara. Kau gadis kecil. Sang pewaris tersenyum dan memandang ke kejauhan. Di kejauhan, Suking duduk bersila dan bermeditasi. Tubuhnya gemetar dan dahinya dipenuhi keringat. Di atas kepalanya, 3 matahari kecil melayang saat ini, satu berupa kusen pintu, satu berupa cincin melingkar, dan yang terakhir berupa bola. Ketiga matahari itu memancarkan kekuatan yang mem-scorching, turun ke arah Suking. Sungguh mengejutkan, ada 100 mayat kering berserakan di tanah, sisa-sisa para kultivator kuil bulan merah. Di antara mereka terdapat puluhan hamba ilahi, 3 pelayan ilahi, dan seorang utusan ilahi. Utusan ilahi itu gemetar saat ini. Ia ingin melawan tetapi sia-sia. Matanya kadang jernih dan kadang bingung, dan wajahnya dipenuhi rasa sakit. Di bawah selubung 3 matahari, kekuatan bulan merah di tubuh mereka mengering, berubah menjadi benang merah darah yang langsung menuju ke Suking di tengah. Cairan itu terus memasuki 7 lubang tubuhnya dan pori-pori di tubuhnya. Suking sedang berlatih kultivasi. Ini adalah permintaan sang ahli waris setelah mereka meninggalkan pegunungan awan putih. Dia mengatur semua kultivator kuil yang ditangkapnya di sekitar Suking menurut semacam formasi susunan. Kekuatan bulan merah di dalam tubuh mereka tampaknya telah dimurnikan oleh matahari. Hal ini membuat pencernaan Suking menjadi lebih lancar, dan jiwa awal bulan ungu di dalam tubuhnya tumbuh dengan pesat. Bukan hanya jiwa baru bulan ungu. Saat tubuh iblis surgawi bangkit dari mayat-mayat kering di tanah, mandat surgawi mereka juga terserap. Semua jiwa barunya tumbuh dengan cepat. Bagi Suking, ini adalah makanan yang belum pernah ada sebelumnya. Namun, hanya ada garis tipis antara pemulihan dan racun. Bagi Suking, perluasan lautan kesadarannya dengan melahap begitu banyak mandat surgawi dan kekuatan bulan merah dalam waktu singkat sangatlah intens. Rasa sakit yang menusuk itu membuat ekspresinya menjadi muram dan keringat membasahi seluruh tubuhnya. Inilah juga alasan mengapa hati Linger terasa sakit. Nona, potensi kakak Suking sangat besar, tetapi tingkat penempaannya belum cukup. Gurunya seharusnya tidak mendampinginya terlalu lama,
sehingga ia hanya bisa membimbing di saat-saat kritis. Namun, pada kenyataannya, dengan fondasi seperti itu, yang harus dilakukan oleh saudara Suking sekarang adalah memolesnya hingga sempurna. Dia memiliki tekad yang sangat kuat dan cocok untuk posisi ini. Dan ini baru permulaan. Sang pewaris berbicara dengan suara serak. Ia mengangkat tangan kanannya dan melambaikannya ke arah Suking. Seketika itu juga, 3 matahari di atas kepala Suking kembali menyala. Tubuh Suking ambruk dan terdengar suara retakan dari tubuhnya. Bahkan kulitnya terbakar dan dia tidak tampak seperti manusia lagi. Pada saat yang sama, mayat-mayat kering di sekitarnya meledak satu demi satu. Kekuatan bulan merah dalam puluhan budak ilahi sepenuhnya terserap. Kultivasi Suking terus meningkat secara eksplosif di tengah proses melahap dan menyerap. 3 hari kemudian, ketika mereka memasuki gurun pasir hijau, para pelayan ilahi di samping Suking meninggal. Utusan ilahi itu juga mengeluarkan darah dari 7 lubang tubuhnya dan mengeluarkan ratapan yang menyedihkan. Pada saat yang sama, gelombang fluktuasi dahsyat meletus dari tubuh Suking. Ke-13 jiwa yang baru lahir di dalam tubuhnya secara paksa diangkat ke alam kesengsaraan kedua yang telah dikuasai pada saat itu juga. Kesengsaraan ketiga akan segera tiba. Adegan ini membuat jantung Ning Yan dan Wu Jianwu berdebar kencang. Mereka takut pewaris tahta akan memperlakukan mereka dengan cara yang sama, tetapi jelas bahwa mereka terlalu banyak berpikir. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Di mata sang pewaris, satu-satunya orang yang layak untuk dibimbing dan diasah adalah Suking. Itu hampir tidak cukup. Namun, dengan basis kultivasi yang kecil ini, kau telah memicu sebuah cobaan. Kekuatan cobaan yang akan datang sangat dahsyat bagi orang biasa, tetapi bagimu, itu tidak cukup untuk merangsang potensimu. Aku akan menambahkan beberapa bumbu untukmu. Suking, apakah kamu mau? Suking mengangkat kepalanya dan menatap pewaris tahta. Ya. Tatapan kagum terpancar di mata sang pewaris. Ia berdiri dan berjalan di depan Suking. Dengan lambaian lengan bajunya, ia membawa Suking menjauh dari terik matahari. Di tengah keterkejutan semua orang, sang pewaris muncul di hamparan pasir gurun hijau. Saat angin berpasir berdesir, sang pangeran menekan tangan kirinya ke tanah. Seketika, gurun bergemuruh dan pasir hisap berputar, tiba-tiba membentuk lubang besar yang dalam. Tanpa ragu-ragu, pewaris itu segera melemparkan Suking ke dalam lubang yang dalam. Hampir seketika tubuh Suking mendarat di dasar lubang yang dalam, suara pewaris itu bergema dahsyat seperti kilat surgawi. Menggunakan bumi untuk mewujudkan tubuh Dao, memurnikan jiwa menjadi logam spiritual, menipu kesengsaraan Dao surgawi, dan menurunkan petir Dao pemusnah dunia. Begitu suara pewaris tahta terdengar, pasir hisap di sekitarnya bergemuruh, menenggelamkan Suking. Saat pangeran mengangkat tangan kanannya dan menekan tanah dengan keras, seluruh tanah menekan tubuh Suking, seolah-olah menyatu dengannya. Kesadaran ilahinya juga dibimbing dan menyatu dengan pasir. Metode ini memberikan kesan bahwa Suking telah berubah menjadi gurun pasir. Jika dia menggunakan tubuh seperti itu untuk memicu kesengsaraan ketiga, maka dalam hal penilaian hukum Dao surgawi, Suking akan menjadi jiwa baru yang menguasai kesengsaraan kedua yang belum pernah terjadi sebelumnya. Itu berarti petir yang lebih mengerikan akan menyambar. Suking, gurumu memang luar biasa, tetapi ia terlalu memanjakanmu. Seni kultivasi yang ia ciptakan untukmu semuanya berfokus pada menghindari bencana, mengurangi risiko, dan mengatasi bahaya. Tidak ada cara untuk menghadapinya secara langsung atau menekan semuanya dengan cara yang otoriter. Metode ini memang bisa membuat Anda aman, tetapi ini sekaligus benar dan salah. Kami para kultivator harus menggunakan hidup kami untuk memikul segalanya. Kami tidak percaya pada surga, dan kami melawan takdir kami. Tidak ada yang bisa menghentikan kami, tidak ada yang bisa mengubur hati kami, dan bahkan para dewa pun tidak bisa membuat kami tunduk. Ini tidak bisa dilakukan dengan bersembunyi dan mengurangi risiko. Anda perlu mendapatkan peluang ekstrim antara hidup dan mati berulang kali untuk memupuk aura Anda yang tiada tanding. Kau jelas merupakan sepotong logam yang luar biasa. Bagaimana mungkin kau bisa ditempa dengan lembut? Segera duduk bersila dan panggil kesengsaraan. Saat angin dan awan menerjang, gumpalan awan hitam muncul di langit. Awan-awan itu menumpuk semakin tebal, dan jangkauannya semakin luas. Adapun angin di gurun pasir hijau, ia menjadi semakin megah.
Desirannya yang berdesir terdengar seperti jeritan dan lolongan liar. Gelombang penindasan turun dari langit, menyelimuti tidak hanya tempat Suking berada tetapi juga seluruh gurun pasir hijau. Suara gemuruh turun dari 9 langit. Semua makhluk hidup di padang pasir hijau merasakan jantung mereka berdebar kencang. Seluruh kekuatan di pegunungan, termasuk para kultivator pegunungan kehidupan pahit, terkejut. Bahkan orang-orang di kuil bulan merah pun menatap langit. Apa yang sedang terjadi? Ada yang aneh dengan langit. Chen Fanzuo duduk bersila di sektenya. Saat ini, jantungnya berdebar kencang. Dia segera membuka matanya dan menatap langit yang gelap gulita. Gelombang kegelisahan muncul di hatinya. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Taoismu juga merasa gelisah. Ia sedang menemani seorang lelaki tua berjubah hitam dan dengan hati-hati menyajikan teh. Cangkir teh yang dipegangnya bergetar dan teh tumpah. Pria tua berjubah hitam di depannya menatap langit dengan ekspresi terkejut yang sama. Ada juga kultivator sesat nomor 1 di pegunungan kehidupan pahit, leluhur Mogui. Dia, yang sedang duduk bersila dan bermeditasi, tiba-tiba muncul di udara. Ekspresinya sangat serius saat dia menatap langit. Semua orang sama, bahkan ras penjaga gurun, yang tinggal di bawah gurun, pun sama. Tentu saja, orang-orang di bawah terik matahari juga merasa terguncang. Ningyan gemetar, Wu Jianwu tersentak, Li Yufei terkejut, dan sang kapten berdiri di sana dengan ekspresi penuh harap sambil menunduk. Sang pewaris benar. Sejak Qing kecil diakui sebagai calon gubernur Kabupaten Fenghai, lelaki tua itu jelas memprioritaskan keselamatan di atas segalanya. Namun, ini tidak seserius yang dikatakan pewaris. Hati Dao Qing kecil perlahan-lahan terbentuk. Dalam beberapa tahun, dia secara alami akan memiliki Dao yang menjadi miliknya dan tidak membutuhkan siapapun untuk membimbingnya. Namun, pada tahap ini adalah hal yang baik bagi Qing kecil. Saat memikirkan hal itu, sang kapten menunduk. Di darat, pewaris yang telah berubah menjadi lelaki tua perlahan-lahan naik ke udara dengan tangan di belakang punggungnya. Begitu dia pergi, gemuruh di langit meletus seperti belum pernah terjadi sebelumnya. Banyak kilatan petir tiba-tiba muncul di langit dan melesat ke segala arah. Jangkauannya terus meningkat dari 10.000 kaki menjadi 100.000 kaki. Pada akhirnya, ia benar-benar meliputi setengah dari gurun pasir hijau tersebut. Pemandangan aneh seperti itu mendatangkan kengerian bagi semua makhluk hidup di gurun pasir hijau. Sebelum mereka sempat melihat lebih dekat, raungan yang seperti teriakan marah para dewa meledak ke segala arah. Guntur bergemuruh tak terhitung jumlahnya dan kilat menyambar membentuk petir surgawi yang menutupi separuh gurun dan turun ke area yang luas. Mereka menabrak pasir. Tidak kurang dari 3.000 kilat surgawi menyambar. 3.000 kilat surgawi ini jatuh di berbagai tempat, dan setelah turun, di tengah gemuruh kerikil, mereka dengan cepat berkumpul menuju lokasi tempat Suking berada di gurun. Seolah-olah 3.000 naga petir tiba bersamaan. Aura mereka sangat menakjubkan dan tanah bergejolak, menimbulkan bekas-bekas panjang. Setelah sang kapten menyadari pemandangan itu, dia tersentak dan matanya membelalak. Bahkan dia pun terkejut. Qing kecil dalam bahaya. Sang kapten terkejut dan hendak terbang pergi. Namun, pewaris tahta di udara menoleh dan meliriknya. Tenang, sang kapten berhenti di tempatnya dan ekspresinya terus berubah. Pada saat itu, 3.000 naga petir bergemuruh dan langsung menuju ke arah Suking. Tanah di sekitarnya terus meledak. Saat suara itu menyebar ke langit, 3.000 petir surgawi akhirnya berkumpul. Suara yang menyebar di seluruh gurun pasir hijau, berubah menjadi gelombang suara yang mengamuk, menggema memekakkan telinga. Di bawah gurun tempat Suking berada, pasir di sekitarnya tiba-tiba hancur dalam ledakan yang menggema ini. Tangisan pilu terdengar dari arah matahari, menarik perhatian Ningyan dan yang lainnya. Saat petir menyambar Suking, tubuh utusan ilahi kuil bulan merah memancarkan petir dari dalam dan meledak, berubah menjadi potongan kayu berbentuk belah ketupat yang jatuh ke tanah. Sebelum semua orang sempat bereaksi terhadap kematian mendadaknya, fluktuasi di tanah langsung meningkat. Saat petir terus meledak, dampaknya menyebar hingga 500 km. Akhirnya, dari kejauhan, tampak sebuah lubang sedalam 500 km di permukaan tanah. Di tengahnya, tergeletak mayat hangus sepanjang 50 kaki tanpa bergerak. Agak lemah, kau hanya mampu menahan beberapa ratus dari 3.000 sambaran petir surgawi.
Sang pewaris menggelengkan kepalanya dan melambaikan tangan kanannya, menarik tubuh yang hangus itu ke depannya. Kemudian dia berbalik dan kembali menghadap matahari. Setelah sampai di tempat matahari terbit, wajah Ling'er dipenuhi kecemasan dan matanya memerah. Dia segera berlari ke sana. Saudara Suking, melihat seluruh tubuh Suking dipenuhi luka dan ia berada di ambang kematian, air mata mengalir di wajah Ling'er. Ia menggendong Suking dan menatap pewaris tahta itu. Kakek, kau, Ningyan dan Wu Jianwu tak berani bernapas keras. Hati mereka bergetar saat menatap Suking yang tak bergerak. Dia tidak akan mati, kata pewaris itu dengan tenang. Tepat setelah selesai berbicara, dia menyadari bahwa Ling'er menangis. Hatinya melunak. Ini juga merupakan jenis pelatihan. Terlebih lagi, dengan utusan ilahi bulan merah yang terus melanjutkan cobaan, ketika saudara Suking mencapai batas kemampuannya, pihak lain ikut menanggung bebannya. Ketika sang kapten mendengar ini, dia melihat ke lokasi utusan ilahi yang menghilang itu. Hatinya bergejolak saat dia bergumam dalam hati. Perintah kejam Sinan. Wu Jianwu dan Ningyan juga memahami alasan kejadian tadi. Keduanya tersentak. Hal ini terutama berlaku bagi Ningyan. Dia mengetahui banyak rahasia. Pada saat itu, sebuah ritual kuno yang pernah dibacanya dalam buku-buku kuno langsung muncul di benaknya. Perintah kejam Sinan. Ningyan telah membaca banyak buku kuno dan memiliki kesan mendalam tentang tatanan kejam Sinan. Di era sekarang ini, tidak ada yang tahu lagi bagaimana menguasai seni ini. Pada masa penguasa mistik kuno, seni ini sangat jahat dan mematikan. Sinan adalah pohon kuno yang membawa pertanda buruk dan telah ada sejak zaman dahulu. Pohon ini mengalami bencana setiap 1000 tahun sekali, dan selama setiap bencana, banyak individu berpengaruh meninggal secara misterius di berbagai tempat. Generasi selanjutnya mempelajarinya dan menemukan beberapa hubungan yang aneh. Semua ahli yang meninggal menggantikan malapetaka Sinan dan meninggal di tempatnya. Lambat laun, seseorang berhasil memahami ritual ini. Pada era alam bawah mistik penguasa kuno, hanya orang-orang pilihan surga dari keluarga kekaisaran yang akan menggunakan metode ini di bawah pengawasan para tetua. Aspek paling menakjubkan dari Sinan Tuling adalah bahwa ia memungkinkan orang yang menjalani cobaan untuk mencapai potensi maksimalnya. Setelah mengalami ujian hidup dan mati, penggantinya akan berubah menjadi sepotong kayu. Potongan kayu ini menyimpan kekuatan kutukan. Begitu meletus, kekuatannya akan sangat mencengangkan. Saat memikirkan hal itu, Ningyan tiba-tiba melihat ke tempat utusan ilahi itu meninggal. Ada sepotong kayu di sana. Pada saat yang sama, langit di dunia luar kembali normal seiring meredanya kilat. Awan hitam juga menghilang, tetapi fluktuasi dari permukaan tanah masih menyebar. Awalnya tampak hanya berjarak 500 km, tetapi ketika 3000 sambaran petir surgawi mendarat barusan, hal itu menyebabkan kegemparan di seluruh gurun pasir hijau. Akibatnya, gunung-gunung yang tak terhitung jumlahnya bergoyang dan bahkan pegunungan kehidupan pahit pun bergetar hebat. Seruan tak henti-henti terdengar dan suasana menjadi hikmat. Satu demi satu sosok muncul ke udara. Gumpalan kesadaran ilahi tercipta dan teror serta kewaspadaan meletus. Siapakah Tuhan yang Maha Kuasa yang melampaui kesengsaraan? Ini tidak terlihat seperti mengatasi kesengsaraan, melainkan lebih seperti penyempurnaan item. Tiba-tiba, keraguan dan dugaan yang tak terhitung jumlahnya muncul di seluruh gurun pasir hijau. Bahkan kuil bulan merah pun terguncang dan keluar untuk mencari penyebabnya. Namun, mereka tidak menemukan apapun. Bagi para petani di gurun pasir hijau, dampak dari masalah ini sangat mendalam. Sebagai ahli nomor 1 di antara para kultivator liar, leluhur Mogui menarik napas dalam-dalam di udara di atas pegunungan kehidupan pahit. Mata tuanya menatap langit sambil bergumam. Angin akan segera bertiup di padang pasir hijau. Perasaan serupa muncul di hati banyak ahli. Adapun Taoismu, lelaki tua berjubah hitam yang duduk di depannya juga terguncang. Setelah sekian lama, ia mengambil teh Taoismu dan berbicara dengan suara rendah. Jangan tinggalkan pegunungan Bitter Life untuk sementara waktu. Aku baru saja ketakutan dan punya firasat buruk. Kau belum melakukan sesuatu yang melanggar aturan akhir-akhir ini, kan? Taoismu buru-buru menggelengkan kepalanya. Guru, saya berada di sini selama ini untuk mempersiapkan pembangunan sekte. Saya tidak melakukan sesuatu yang melanggar aturan. Barulah kemudian lelaki tua berjubah hitam itu mengangguk.
Pada saat itu, Suking, yang telah menyebabkan semua fluktuasi ini, nyaris tidak membuka matanya di dalam matahari. Dia bisa merasakan bahwa tubuhnya sangat lemah sekarang. Namun, meskipun dia lemah, ada kekuatan luar biasa yang bergejolak di dalam dirinya. Ke-13 jiwa yang baru lahir itu semuanya telah mencapai kesengsaraan ketiga. Kekuatan tempurnya semakin meningkat. Setiap kultivator Naschen Soul yang berhadapan dengannya akan merasakan keputusasaan dan kengerian di dalam hati mereka. Saat ini, Suking sudah mampu melawan para ahli pembinaan Dao tingkat awal. Bahkan para ahli pembinaan Dao yang terlemah pun jauh melampaui kultivator jiwa baru lahir. Adapun yang lebih kuat, mereka sangat dekat dengan gudang roh. Begitu mereka menciptakan Dao surgawi, mereka dapat menembus keterbatasan mereka dan mengubah ilusi menjadi kenyataan, mencapai gudang rahasia sejati. Begitu saja, 3 hari berlalu saat Suking memulihkan diri. Pegunungan Bitter Life sudah terlihat. Setelah Linger melihat bahwa kakak Suking baik-baik saja, dia akhirnya menghela napas lega. Dia menjadi ceria kembali dan melanjutkan pembicaraan tentang apoteker kepada pewaris. "Kakek, apotekku sangat indah, terutama di bawah rangkaian bungaku. Sangat menghangatkan hati. Aku membersihkannya setiap hari dan selalu bersih." Linger merasa senang. Mingyan dan Wu Jianwu juga penasaran. Kapten pun menunjukkan antisipasi. Li Yufei juga sama bersemangatnya. Terakhir kali, dia melarikan diri, tetapi kali ini, dia berada dalam situasi yang berbeda. Leluhur Mogui yang mana? Dia sekarang hanyalah bahan lelucon di hadapannya. Sang pewaris tersenyum dan tampak sangat bahagia. Di masa lalu, statusnya luar biasa dan sulit baginya untuk merasakan kebahagiaan dunia fana. Ia juga tidak memiliki ikatan keluarga. Setelah itu, ia tertindas di laut api surgawi dan mengalami penderitaan yang luar biasa. Bahkan setelah kembali, ia hanya memulihkan diri sendirian. Beberapa hari ini, ketika ia bersama sekelompok anak-anak ini dan mendengar mereka memanggilnya kakek, ia tidak mengatakan apapun, tetapi ada kehangatan yang jarang terasa di hatinya. Oleh karena itu, ketika mendengar kata-kata gembira Linger, dia tersenyum dan mengangguk. Namun, ketika pandangannya menyapu sekeliling, ekspresinya menjadi sedikit aneh. "Linger, apakah apotekermu berada di kota bumi yang berjarak 50 km di depan?" "Benar, kakek, itu ada di kota bumi itu. Kita akhirnya pulang." Mata Linger menunjukkan harapan. Saat matahari perlahan mendekati pegunungan kehidupan pahit, Suking juga menunda perawatannya dan berdiri dengan lemah. Dengan dukungan Linger, dia melihat ke arah kota bumi di luar dan menghela napas penuh emosi. Perjalanan ini memakan waktu setengah tahun penuh. Namun, sesaat kemudian, mata Suking menyipit. Sebuah reruntuhan muncul dalam persepsinya. Segera setelah itu, suara gemuruh terdengar dari arah kota bumi. Saat debu beterbangan, beberapa rumah yang tersisa di sana runtuh. Suking terkejut.